Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami dalam proses pembelajaran ilmu pengetahuan sosial Madrasah Sanawiyah dengan materi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga dengan pembelajaran ini kalian dapat bisa menyebutkan dan menjelaskan tentang sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Baik, selanjutnya, pertemuan yang kemarin kita telah membahas mengenai tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, ini adalah pertemuan yang kedua ini adalah tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang bersumber daya alam yang sangat luar biasa. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar sekali. Yang pertama adalah potensi sumber daya alam. Yang pertama, bahwa di antara sumber daya alam manusia diantaranya adalah potensi sumber daya hutan. Kalau kita perhatikan bahwa Indonesia merupakan sumber daya alam yang diantaranya tentang hutan, bahwa Indonesia ini merupakan hutan yang memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau sekitar 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Itu menurut Kementerian Kehutanan tahun 2011. Luas hutan yang tersebar tersebut saat ini masih dapat dijumpai, yaitu di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Selain hutan, Indonesia juga kaya akan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Hasil hutan yang paling banyak dikenakan penduduk adalah kayu. Ada 4.000 jenis kayu. Yang terkenal sekitar 267 kayu yang nilai harganya sangat tinggi. Jenis-jenis kayu diantaranya satu kayu kruing, meranti, agadis, ini terdapat di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Ada lagi kayu jati, terdapat di Jawa Tengah. Ada kayu rotan, terbanyak di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ada lagi kayu cendana, itu di Nusa Tenggara Timur. Dan selanjutnya kayu rasamala dan akasia yang terdapat di Jawa Barat. Selanjutnya, hutan memiliki banyak manfaat. Yang pertama, menyimpan air hujan dan mengalirkan ke sungai dan danau sehingga tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, tempat hidup flora dan fauna yang menjadi sumber makan obat-obatan pada saat ini dan yang akan datang. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah yang subur. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan karbon dioksida sehingga suhu bumi itu terkendali. Dan yang kelima, manfaat memiliki banyak hutan adalah sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar hutan. Selanjutnya, yang bagian B adalah potensi sumber daya tambang. Di belakang, di sana ada gambar, itu adalah sumber daya tambang yang tersebar di Indonesia dari mulai Banda Aceh sampai dengan Irian Jaya atau Papua. Semuanya ada terdapat di sana, itu adalah pulau Indonesia yang tersebar mengenai tentang sumber daya
tambang yang ada di Indonesia. Potensi sumber daya tambang diantaranya yaitu minyak bumi dan gas. Daerah penghasil minyak bumi yang terbanyak adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Selanjutnya, bahwa sumber daya tambang yang kedua adalah batu bara. Batu bara ini digunakan untuk berbagai keperluan. Dapat digunakan sebagai pembangkit listrik, keperluan rumah tangga lainnya. Pembakaran untuk industri, potensi batu bara yang paling besar di Kalimantan dan Sumatera. Tepatnya di lembah sungai Berau dan Samarinda atau Kalimantan Timur, Ombilin dan Sawah Lunto atau Sumatera Barat, dan Bukit Asam dan Tanjung Enim di Sumatera Selatan. Selanjutnya, potensi sumber daya tambang yang ketiga adalah bauksit. Bauksit ini adalah sumber biji utama penghasil aluminium. Manfaatnya untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Potensi sumber daya alam yang keempat adalah pasir besi. Pasir besi ini dapat dimanfaatkan untuk industri logam besi, industri semen. Aktivitas pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegal, Lampung, Pegunungan Berbek atau Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebeku di Kalimantan Selatan. Emas ini sangat dimanfaatkan untuk perhiasan. Berikut tambang emas tersebar di Indonesia, di antaranya di Papua dengan istilah Freeport Timika, di Kalimantan Barat, tepatnya di Pulau Sambas, Nangro Aceh Darussalam, tepatnya di Melaboh, Sulawesi Utara, tepatnya di Bulaang, Mongondo, dan Minahasa, di Riau, tepatnya di Logos, dan Bengkulu, tepatnya di Rejang Lebong. Sumber daya alam dan kemaritiman yang kedua adalah potensi kemaritiman Indonesia. Kita tahu bahwa luas wilayah laut di Indonesia itu kurang lebih 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia, yaitu 5,8 km persegi. Potensi kemaritiman Indonesia diantaranya pertama perikanan, yang kedua hutan mangrove, dan yang ketiga adalah terumbu karang. Yang pertama itu perikanan. Kita tahu bahwa Laut Indonesia memiliki potensi lestari. Potensi lestari Laut Indonesia itu kurang lebih 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari merupakan potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan lagi ikan untuk melakukan generasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Yang kedua, hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan tipe hutan yang berada di daerah pasang surutnya air laut. Ada dua fungsi hutan mangrove. Yang pertama sebagai ekologis dan yang kedua sebagai ekonomis. Ekologis sebagai habitat binatang laut, tempat berlindung mencari makan dan berkembang biak. Bahkan melindungi pantai dari abrasi laut. Sedangkan ekonomis bahwa dari kayu pepohonan, hutan mangrove dan makhluk hidup ada di dalamnya sebagai bahan kayu bakar dan bahan pembuat arang. Tiga,
Potensi kemaritiman Indonesia adalah adanya terumbu karang. Kita tahu bahwa terumbu karang merupakan batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Luas terumbu karang di Indonesia itu mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau sekitar 18% terumbu karang yang ada di dunia. Demikian tentang judul potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah untuk kita semua sebagai bahan ilmu untuk diri kita sendiri. Dan kita menambah ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi mengenai sosial Indonesia. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.